Sarinembah Farm. Hari ini kami mengunjungi kebun Pak Yatno. Mari kita ke dalam, teman-teman. Kebun bibit anggur yang apik ini luasnya 400 meter persegi dan awalnya adalah tempat pembuangan sampah. Sehingga Pak Yatno mengubah secara ajaib tempat pembuangan sampah menjadi kebun untuk penanaman bibit anggur. Luar biasa ya. Kita akan berbincang dengan Pak Yatno dan juga sepupu beliau, Mbak Puri. Mbak Puri, Ya, tolong diberi nasihat kepada kami pemula-pemula untuk menanam anggur ya. Kira-kira jenis apa dan kenapa? nih di sini ada yang digemari orang ya, Jupiter. Kenapa lucu ya? Jupiter? Ya, Lucu Jupiter ya? dari ciri khas rasanya dia itu ada aroma yang muncul nanti rasanya yang enak seperti permen. Ini kecil-kecil Itu. begini ya? Iya, dia itu kecil tapi rasanya wow. Gitu. Ada bijinya Dan nggak, Mbak? Kalau di sini kami berbiji ya, Oh. gitu. Karena kami memakai pupuk yang organik gitu. Oke, ya. Itu aja. Berapa lama baru bisa kita lihat buahnya, Mbak? Kalau buah dari brokoli itu 100 hari dia matang sempurna. Bagus. Nah, kalau pupuknya untuk Jupiter ini? Kami pemakaiannya hanya pupuk organik, yaitu pupuk kandang dan urin kelinci saja, itu aja. Alhamdulillah, Mbak. Iya. Kita semua orang-orang organik ya. Ya, betul. Kami di sini di kebun Imut Sinakal ini hanya memakai pupuk yang organik saja, tidak pemakaian kimia, tidak. Anggur Jupiter. Bagaimana caranya menentukan membeli bibit yang baik? Ya. Kalau kita menentukan bibit yang baik itu lihat dari ujung ini ya, Bun, pucuknya. Dari Dia pucuknya ya? subur atau tidaknya, kering atau tidaknya, ini sangat bagus nih untuk bibit tersebut. Gitu. Jadi kalau di bawahnya misalnya sudah rada-rada kering dan sudah ada daun yang layu, selama ujungnya masih bagus, sesungguhnya tidak apa-apa ya, Iya, Mbak tidak Puri? apa-apa. Seperti ini contohnya. Nih daunnya sudah agak kering ya, udah kering ini, tapi nggak apa-apa karena ujungnya ini sudah bagus gitu. Masih Ujungnya bagus yang ya, menentukan segar ya? ya. Oke. Inilah berbagai varietas yang ada di kebun Pak Yatno. Sangat menarik ya, teman-teman. Untuk kita-kita yang tidak punya lahan besar ya, Mbak Iya, Puri ya, betul. dan mau mencoba tabulampot, nasihatnya Mbak Puri apa? Kalau kita tidak punya lahan ya untuk menanam anggur gitu di tanah, kita bisa melalui pot. Ya, Ya, minimal potnya besarnya itu 50 cm. oke. Gitu. Jadi di ukuran 50 cm itu bisa berbuah dengan cara seperti ini. Pakai teralis itu ya. Iya, betul. Pakai jir atau enggak yang simple pakai bambu dilingkari itu bisa gitu. Jadi ini dengan pot yang 50 cm ini kita sudah bisa memiliki pohon atau tanaman anggur Iya. sampai berbuah. Iya, betul. Anggur akademik. Saya lihat nih ada kolam ikan ya. Kolam ikan itu apakah benar bagus untuk menyiram tanaman anggur ya, Mbak Iya, Puri? sangat bagus, Bu. Kami di sini sehari-hari pakai di air di kolam ikan itu untuk penyiraman di bibit anggurnya. Jadi setiap harinya pohon anggur disiram dengan air kolam ini ya. Tapi Mbak Puri? kami penyiraman anggur itu hanya 2 hari sekali aja. Oh, 2 hari sekali. Iya, penyiraman bibit anggur itu hanya 2 hari sekali, Bu. Dan dia tidak boleh terlalu basah, hanya lembab saja. Oh, begitu. Anggur Scarlet Royal. Bagaimana strategi untuk mengembangbiakkan dari batang? Kalau ujungnya ini sudah rusak ya, Bunda nggak perlu khawatir karena masih bisa diselamatkan. Kita cari tunas yang lebih besar ya. Misalnya di sini, ini besar tunasnya, kita potong di sini aja. Nanti di sini akan tumbuh daun baru gitu. Jadi nggak usah khawatir anggur kita akan mati. Gitu. Anggur Jubilee. Pak Yatno, terima kasih ya udah meluangkan waktu. Ya, benar. Pak,
Ini saya milih ya berbagai jenis anggur ya. Jujur aja hanya berdasarkan gambar di sini. Gambar, ya. Maklumlah ya, Ya. bukan petani anggur nih, baru mulai. Nah, sekarang saya ingin tahu menurut Pak Yatno Ya. apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Ya. Ini Recopentum, terus Angelica, Ya. Giant Grande, sama ini kalau nggak salah Apa? Bellissimo, Bravissimo. ya? Bravissimo, ya. Bravissimo. Ya. Nah, boleh diberitahu, boleh dibagi Ya. ilmunya? Rejo Pentung ini komunitas yang ngasih nama, Bunda. Oke. Yang ngasih nama karena memang ini adalah jenis dari Jepang yang memang tidak bisa tidak bisa disebutkan jenisnya. Oke. Akhirnya komunitas artinya Kasih nama, ya. kasih nama dengan setuju dengan menggunakan nama Rejo Pentung. Pantesan namanya kayak nama Indonesia Ya. ya. Padahal aslinya Jepang ya. Artinya Jepang. Oke. Angelica ya, Angelica ini dari Ukraina. Tidak hanya dari Ukraina saja, tapi yang lebih dominan nih dari Ukraina asalnya. Iya. Kelebihannya dia buahnya itu hijau, termasuk genjah juga, artinya gampang berbuah. Rasa manisnya itu lumayan manis, berkisar di antara 17 sampai 21 Brix. Iya. Demikian. Kalau Giant Grande, Wah, itu yang terkenal ya. ya, Giant Grande ini banyak versi, Bunda. Iya. Banyak versi, artinya Giant Grande itu ada yang dari Ukraina, ada juga yang dari Cina. Ya. Nah, di sini sudah sempat berbuah di usia indukan 7 bulan waktu itu. Boleh. Di sini ada apa ya? Giant Grande ini matang sempurnanya itu rasanya unik. Ini Giant Grande. Tuh. Ini untuk apa lagi? Ini apa? Bravissimo. Oke, ini Bravissimo di populasi di Bonggol lumayan besar. Bravissimo ini termasuk anggur yang agak genjah juga. Dia berbuah di usia 9 bulan dari sejak tanam. Ini mungkin menjadi satu bibit yang masih dibilang ningrat lah. Oke. Oke. Boleh tanya mengenai pruning ya? Pruning. Pruning sebelum berbuah apakah perlu di pruning seperti kayak tomat, Pak Yatno? Ya, untuk anggur cara pembuahan itu kita lakukan di pemangkasan atau pruning. Ya. Pruning itu di usia tergantung dari jenisnya. Di usia 5, 6, dan 7 bulan tergantung dari jenisnya itu sudah bisa kita lakukan pemangkasan untuk pembuahan. Oke. Seperti itu. Jadi sebelum dia berbuah tidak perlu di pruning ya Pak Yatno ya? Sebelum dia berbuah dalam arti gini, masih tahap pertumbuhan ya, vegetatif. Saya rasa tidak. Tapi kalau untuk tunas-tunas air yang tumbuh di ketiak daun, Sama untuk menghindari pemborosan nutrisi itu wajib dibuang lah. Oke. Jadi tunas air tetap Kalau harus untuk tunas-tunas air yang tumbuh di ketiak daun itu ya wajib dibuang untuk tidak sama seperti tomat ya. Ya, pemborosan nutrisi. Ini tunas-tunas airnya. Oke. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Yatno. Iya. Semoga bermanfaat.